Kesehatan reproduksi. Menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat, mental, fisik, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, spiritual yang memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan, menurut BKKBN pada tahun 1999. Tujuan kesehatan reproduksi. Yang pertama, tujuan utama kesehatan reproduksi yaitu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Kedua, tujuan khusus. Yang pertama yaitu meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Kedua, meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah, dan jarak kehamilannya. Tiga, cara meningkatkannya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Sasaran kesehatan reproduksi. Yang pertama, sasaran utama, yaitu laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putra dan putri yang belum menikah, kelompok risiko pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Komponen kesehatan reproduksi remaja yaitu yang pertama seksualitas, kedua berisiko menderita HIV/AIDS, ketiga berisiko dan pengguna nafsa. Yang kedua, sasaran antara petugas kesehatan yaitu dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, pemberi layanan berbasis masyarakat, yaitu kader kesehatan atau dukun, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Komponen kesehatan reproduksi. Strategi kesehatan reproduksi menurut komponen pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif, yaitu yang pertama, komponen kesejahteraan ibu dan anak. Upaya intervensi dapat berupa pelayanan antenatal, pelayanan persalinan, dan masa nifas. Upaya intervensi tersebut merupakan dimensi pertama dari paradigma baru, pendekatan secara continuum of care yaitu sejak kehamilan, persalinan, nifas, hari-hari, dan tahun-tahun kehidupan perempuan. Dimensi kedua adalah tempat yaitu menghubungkan berbagai tingkat pelayanan di rumah, masyarakat, dan kesehatan. Informasi akurat perlu diberikan atas ketidaktahuan bahwa hubungan seks yang dilakukan akan mengakibatkan kehamilan dan bahwa tanpa menggunakan kontrasepsi kehamilan yang tidak diinginkan bisa terjadi. Bila jalan keluar yang ditempuh dengan melakukan pengguguran, maka hal ini akan mengancam jiwa ibu tersebut. Yang kedua, komponen keluarga berencana. Keluarga berencana bukan hanya sebagai upaya atau strategi kependudukan dalam menekan pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan daya dukung lingkungan, tetapi juga merupakan strategi bidang kesehatan dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu melalui pengaturan kapan ingin mempunyai anak, mengatur jarak anak, dan merencanakan jumlah kelahiran nantinya. Yang ketiga, komponen pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR, termasuk penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Pencegahan dan penanganan infeksi ditujukan pada penyakit dan gangguan yang berdampak pada saluran reproduksi.
baik yang disebabkan penyakit infeksi yang non-PMS. Keempat, komponen kesehatan reproduksi remaja. Upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi juga perlu diarahkan pada masa remaja, di mana terjadi peralihan dari masa anak menjadi dewasa dan perubahan-perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh terjadi dalam waktu relatif cepat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya tanda seks sekunder dan berkembangnya jasmani secara pesat, menyebabkan remaja secara fisik mampu melakukan fungsi proses reproduksi, tetapi belum dapat mempertanggungjawabkan akibat dari proses reproduksi tersebut. Kelima, komponen usia lanjut, yaitu melengkapi siklus kehidupan keluarga. Komponen ini akan mempromosikan peningkatan kualitas penduduk usia lanjut pada saat menjelang dan setelah akhir kurun usia reproduksi, yaitu menopause atau andropause. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui screening, keganasan organ reproduksi, misalnya kanker rahim pada wanita dan kanker prostat pada pria, serta pencegahan defisiensi hormonal dan akibatnya seperti kerapuhan tulang dan lain-lain. Kesehatan reproduksi dalam siklus hidup perempuan. Konsep kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan siklus kehidupan perempuan atau pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan sejak dari janin sampai liang kubur atau biasa juga disebut dengan Continuum of Care Woman Cycle. Kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan sepanjang siklus kehidupan perempuan. Hal ini disebabkan status kesehatan perempuan semasa kanak-kanak dan remaja mempengaruhi kondisi kesehatan saat memasuki masa reproduksi, yaitu saat hamil, bersalin, dan nifas. Hambatan sosial budaya dan ekonomi yang dialami sepanjang hidup perempuan merupakan akar masalah yang mendasar yang menyebabkan buruknya kesehatan perempuan saat hamil, bersalin, dan masa nifas. Tingkat pendidikan, kualitas dan kuantitas makanan, nilai dan sikap, sistem kesehatan yang tersedia dan bisa diakses, situasi ekonomi, serta kualitas hubungan seksualnya mempengaruhi perempuan menjalankan masa reproduksinya. Kesehatan reproduksi dalam siklus hidup perempuan. Yang pertama, masa konsepsi. Masa setelah bersatunya sel telur dengan sperma, kemudian janin akan tumbuh menjadi morula, biastula, gastrula, neurula yang akhirnya menjadi janin, dan dengan terbentuknya plasenta akan terjadi interaksi antara ibu dan janin. 2. Masa bayi dan anak. Masa bayi dan anak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Tumbuh kembang motorik kasar dan motorik halus akan berjalan dengan baik bila kesehatan bayi dan anak dalam keadaan prima. 3. Masa remaja. Masa remaja, pada masa ini terjadi perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisik yang terjadi diantaranya adalah tumbuhnya rambut, kemaluan atau pubes, buah dada mulai tumbuh atau T-laresh, pertumbuhan tinggi badan yang cepat atau maximal growth, mendapatkan haid pertama kali atau menarche. Masa reproduksi, masa di mana perempuan menjalankan tugas kehidupannya yaitu mulai hamil, melahirkan, masa nifas dan menyusui, dan masa antara yaitu merencanakan jumlah atau jarak anak dengan menggunakan alat kontrasepsi. Selanjutnya itu masa usia lanjut. Masa usia lanjut yaitu masa di mana hormon estrogen sudah mulai menurun atau habis dikarenakan produksi sel telur yang sudah mulai menurun atau habis. Dengan menurunnya hormon estrogen akan terjadi perubahan fisik dan psikologis pada organ reproduksi, perubahan pada metabolisme tubuh, dan turunnya massa tulang atau osteoporosis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang pertama itu faktor demografis, yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan, rasio remaja, tidak sekolah, dan lokasi tempat tinggal yang terpencil. Faktor ekonomi, yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi. Usia pertama melakukan hubungan seksual, usia pertama menikah, dan usia pertama hamil. Kemudian selanjutnya itu faktor budaya dan lingkungan, misalnya praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rezeki, informasi tentang fungsi reproduksi
reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain. Pandangan agama, status perempuan, ketidaksetaraan gender, lingkungan tempat tinggal, dan cara bersosialisasi. Selanjutnya itu faktor psikologis, contohnya tekanan teman sebaya, tindak kekerasan di rumah atau lingkungan terdekat, dan dampak adanya kerekatan orang tua dan remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita terhadap pria yang membeli kebebasan secara materi. Selanjutnya itu faktor biologis, mencakup ketidaksempurnaan organ reproduksi atau cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, keadaan gizi buruk kronis, radang panggul atau adanya keganasan pada alat reproduksi. Ruang lingkup kesehatan reproduksi yang pertama yaitu kontrasepsi, perlakuan sama antara janin laki-laki dan perempuan, pelayanan ANC, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir yang aman. 2. Bayi dan anak, pemberian ASI eksklusif dan penyepihan yang layak, pemberian makanan dengan gizi seimbang, imunisasi manajemen terpadu balita sakit atau MTBS, dan manajemen terpadu bayi muda atau MTBM, pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada anak, pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama pada anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian remaja, yaitu pemberian gizi seimbang, informasi kesehatan reproduksi yang adekuat, pencegahan kekerasan sosial, mencegah ketergantungan nafsa, perkawinan usia yang wajar, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta peningkatan penghargaan diri dan peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman. Keempat, usia subur, pemeliharaan kehamilan dan pertolongan persalinan yang aman, pencegahan kecacatan dan kematian ibu dan bayi. Kemudian menggunakan kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah kehamilan. Kemudian yang kelima yaitu usia lanjut. Perhatian terhadap menopause dan andropause, perhatian terhadap kemungkinan penyakit utama degeneratif termasuk rabun, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan morbilitas serta osteoporosis. Selanjutnya yaitu masalah kesehatan reproduksi. Yang pertama masalah reproduksi, kesehatan morbiditas atau kegangguan kesehatan dan kematian perempuan yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk di dalamnya juga masalah gizi dan anemia di kalangan perempuan, penyebab serta komplikasi dari kehamilan, masa kemandulan, dan ketidaksuburan. Peranan atau kendali sosial budaya terhadap masalah reproduksi. Selanjutnya itu masalah gender dan seksualitas. Peraturan dan kebijakan negara mengenai pornografi, pelacuran, dan pendidikan seksualitas, pengendalian sosial budaya terhadap masalah seksualitas, bagaimana norma-norma sosial yang berlaku tentang perilaku seks, homoseks, poligami, dan perceraian, seksualitas di kalangan remaja, status dan peran perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan pekerja. 3. Masalah kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan, kecenderungan penggunaan kekerasan secara sengaja kepada perempuan, perkosaan, serta dampaknya terhadap korban, norma sosial mengenai kekerasan dalam rumah tangga, serta mengenai berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan, sikap masyarakat mengenai kekerasan perkosaan terhadap pelacur, berbagai langkah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Keempat yaitu masalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, masalah penyakit menular seksual yang lama seperti sifilis dan gonorea, masalah penyakit menular seksual yang relatif baru seperti chlamydia dan herpes. Kemudian masalah pelacuran, demografi pekerja seksual komersial atau pelacuran, faktor-faktor yang mendorong pelacuran dan sikap masyarakat terhadap pelacuran, dampaknya terhadap kesehatan reproduksi baik bagi pelacur itu sendiri maupun bagi konsumennya dan keluarganya. Kemudian selanjutnya itu masalah sekitar teknologi. Teknologi reproduksi dengan bantuan inseminasi buatan dan bayi tabung, pemeliharaan bayi berdasarkan jenis kelamin atau gender fetal screening, penapisan genetik atau genetic screening, dan keterjangkauan serta kesamaan kesempatan, etika dan hukum yang berkaitan dengan masalah teknologi reproduksi. Hak-hak kesehatan reproduksi. Hak reproduksi perorangan adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur,
agama, dan lain-lain untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab kepada diri, keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan. Hak reproduksi ini didasarkan pada pengakuan akan hak-hak manusia yang diakui di dunia internasional. Tujuan hak reproduksi untuk memastikan informasi yang menyeluruh dan faktual, serta beragam tentang pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan reproduksi, ketersediaannya, keterjangkauan, dan dapat diterima serta cocok untuk semua. Kemudian untuk memungkinkan dan mendukung keputusan secara sukarela, tetapi bertanggung jawab dalam hal kehamilan dan penggunaan metode keluarga berencana pilihan mereka, dan metode lain sesuai pilihan mereka. Berikut uraian hak-hak kesehatan reproduksi menurut Depkes RI pada tahun 2002. Yang pertama, setiap orang berhak memperoleh standar pelayanan kesehatan reproduksi yang terbaik. 2. Setiap orang perempuan dan laki-laki sebagai pasangan atau individu berhak memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang seksualitas, reproduksi, dan manfaat serta efek samping obat-obatan, alat, dan tindakan medis yang digunakan untuk pelayanan dan atau mengatasi masalah kesehatan reproduksi. 3. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan KB yang efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan dan tidak melawan hukum. 4. Setiap perempuan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya, yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan dan persalinan, serta memperoleh bayi yang sehat. 5. Setiap anggota pasangan suami istri berhak memiliki hubungan yang didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam situasi dan kondisi yang diinginkan, bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan. 6. Setiap remaja laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh informasi yang tepat dan benar tentang reproduksi sehingga dapat berperilaku sehat dalam menjalani kehidupan seksual yang bertanggung jawab. 7. Tiap laki-laki dan perempuan berhak mendapat informasi dengan mudah, lengkap, dan akurat mengenai penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. 8. Pemerintah, lembaga donor, dan masyarakat harus mengambil langkah yang tepat untuk menjamin semua pasangan dan individu yang menginginkan pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksualnya terpenuhi. 9. Hukum dan kebijakan harus dibuat dan dijalankan untuk mencegah diskriminasi, pemaksaan, dan kekerasan yang berhubungan dengan seksualitas dan masalah reproduksi. 10. Perempuan dan laki-laki harus bekerja sama untuk mengetahui haknya, mendorong agar pemerintah dapat melindungi hak-hak ini serta membangun dukungan atas hak tersebut melalui pendidikan advokasi. 11. Konsep-konsep kesehatan reproduksi dan uraian hak-hak perempuan ini diambil dari hasil kerja internasional Women's Health Advocates Worldwide.